As-sabi'atu wal 'ishruna adz-dzakiruna yaghsyahumur rahmatu wa tanzilu 'alaihimus sakinatu wal barakah. Yang berbetulan dengan makna yang pada terjemah lagi yang akan datang, wa tahaffahum wa tahfazuhumul malaikah. Artinya, nyaho keju makna haji. Yang ke-27 faedah berzikir yang ke-27. Guyup perbanyak zikir di kala pagi, di kala petang, siang dan malam, hanya selalu berzikir. Guyup perbanyak. Faedah yang ke-27, bermula orang berzikir itu melengkapi akan dia oleh rahmah. Melengkapi akan dia oleh rahmah. Dia itu dibalut oleh kasih sayang Allah, rahmah Allah, dan rahmat Allah, tercurah, terlimpah kasih sayang Allah. Jadi faedah yang ke-27, orang yang banyak berzikir itu adalah akan tercurah kasih sayang Allah. Dan turun atas mereka itu tetap hati. Nyakanya ni pak geken yaitu wa tanzilu alaihimus sakinah, tetap hati, punya ketetapan, ketenangan hati, punya ketetapan hati. Hana hatinya bimbang, hana hatinya ragu-ragu, tapi hati selalu berada dalam ketetapan, tenang, tetap hati, sakinah. Hana itanya udah dapat but nyoken jihken panina hanapah kena hanapah gede teman. Karena memang apakah hanapah kena hanapah gede karena zikir kurang, adapun cik hana zikir alian dan berkah, turun keberkahan, berkat. Berkat itu adalah waktu-waktunya selalu terpakai untuk taat. Olehnya amalnya banyak untuk taat. Olehnya rezekinya juga demikian. Nya berkat. Ziyadatul khairi fi syai'i, nya makna berkat. Lebih kebaikan pada sesuatu. Apabila sesuatu itu umum lebih terpakai untuk kebaikan. Apabila sesuatu itu rezeki juga demikian. Kan rezeki tanya sekedar untuk menikmat-nikmat manteng, tapi berkat. Kiba makna berkat, le dapat terpakai bak kebaikan sebagai fahala tu. Nya dengan berkat. Begitu juga yang lain lagi gebi sehat oleh Allah. Sehatnya ruh dalam kebaikan, nyu berkat geken. Ngan pu tarempe berkatnya dengan banyak zikir. Dan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Malaikat juga geliputi mereka itu, gepelihara, gejaga, gelindungi, gebentang sayap-sayap mereka itu, yaitu mendapat perlindungan daripada para malaikat. Hanya makna meliputi pertolongan mereka itu, penjagaan mereka itu. Nyan adalah kelebihan zikir. Maka perbanyaklah zikir. Teman yang afdal di antara zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Perbanyak kalimah la ilaha illallah. Dengar taduk, dengar taih, dengar tajak, dengar tapu bubut. Hai dah kan babah, dah kan lah mati. Ingat ke Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan yang ke-27, kelebihan zikir itu adalah turun rahmat Allah. Gebi ketetapan, ketenangan hati katanya oleh Allah Ta'ala. Hana kacau hati itu, hana susah hati. Ada kaya yang sesungguhnya, tenang yang sesungguhnya, ketenang hati. As-saminatu wal 'ishruna innal 'abda idza staftaha bi dzikrillah ta'ala awwala naharihi wa khatama bi dzikrillah akhira naharihi ghafara lahu tarafiyas sahifah. Artinya yang ke-28, bahwasanya hamba Allah apabila memulai ia dengan zikrullah ta'ala pada permulaan harinya dan menyudahi ia dengan zikrullah pada akhir harinya, niscaya diampuni baginya akan permulaan suratannya dan akhir suratannya, dan lazim daripada diampuni permulaannya dan akhirnya itu diampuni pertengahannya. Jadi kelebihan yang ke-28 daripada berzikir adalah apabila sirah hamba Allah
berzikir di saat pagi dan sore, nyan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala di saat lembaran pertama kali tertulis, yaitu pada waktu pagi, dan juga akhir daripada lembarannya suratan, yaitu pada waktu terbenam matahari. Tanya tak berzikir di saat pagi dan di saat sore. Berarti kata mulai urau tanya dengan zikir, mulai urau bengahkan tanya mendapat pengampunan daripada Allah. Ilup mata urau juga tanya mendapat pengampunan daripada Allah. Teman waktu lain hanya mendapat pengampunan. Dan lazim daripada diampuni permulaannya dan akhirnya itu diampuni pertengahannya. Karena ga ampuni awal ngake juga gepa ampun pada tengah-tengah. Menyemenan manusia yang berzikir di saat terbit matahari dan di saat terbenam matahari yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala terbit matahari, terbenam matahari dan pertengahan hari. Sama dengan sepanjang hari tersebut dia berada dalam pengampunan daripada Allah. Tentu saja pada gekan pengampunannya dosa-dosa yang dapat diampuni. Nyebab salah hente. Sebab nasib dosa yang hanta ampuni dengan zikir. Dosa letak cok atagop, letak mutang atagop. Hana tabai-bayu, ada tam meratik mentang. Ya ilham kan. Ya, tamu tang atagop peh bayu, dosa tinggal semayang peh qada, dosa tinggal puasa juga demikian. Hasil dengan zikir. Nyata saja dosa-dosa yang memang dapat diampuni oleh Allah lewat zikir. Sebab ji dosa-dosa ubud terampuni kan? Lagi masa dosa-dosa ubud lam terampuni dengan duduk dalam majlis ilmu. Dengan sebab tanya duduk dalam majlis ilmu, nyo dosa-dosa yang kecil nyo berguguran. Nyamanan ka at-tasi'atu. Jadi kesimpulan yang ke-28, faedah yang ke-28 yaitu diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya sepanjang hari tersebut. Karena orangnya tanya berzikir, maka sepanjang orangnya tanya orang yang mendapat pengampunan daripada dosa ba Allah Ta'ala. At-tasi'atu wal isruna adz-dzakiruna Allah Ta'ala yunadihim munadin minas samai qumu faqad buddilat sayyiatikum hasanatin wa ghufira lakum jami'a. Artinya yang ke-29, bermula orang yang berzikir itu diserukan mereka itu oleh munadi yang menyeru. Munadinya orang yang menyeru. Dari mana datang seruan tersebut? Daripada langit. Nyo biasa menyogobah datang seruan yang lagi nyo wate bangkit tinggal. Teuro kiamat. Urung-urung yang berzikir, faedah daripada zikir yang ke-29 adalah wate bangkit sehingga terdengar suara yang memanggil getanyo dari arah langit. Kiban suara tersebut, berdiri kamu, kumu, berdiri, bangkit, berdiri kamu ataupun bangkit olehmu, bangun olehmu, maka sesungguhnya telah digantikan akan kejahatan kamu dengan segala kebaikan dan diampuni bagi kamu sekalian dosa kamu. Nyamban seruan yang terdengar ke getanyo, bangun olehmu, bangkit olehmu, berdiri kamu, karena sesungguhnya dosa yang kamu kerjakan itu ataupun kejahatan-kejahatan kamu telah digantikan dengan kebaikan-kebaikan dan dosa-dosa kamu diampuni. Seruan sama dengan pengampunan daripada dosa dan juga mendapat kebaikan yang banyak. Hanya faedah daripada zikrullah, faedah daripada zikir. Asalisuna, nyan asalasuna, salasuna al majlisus salihu minadz zikri yukafiru anil mu'mini alfa majlisin min majalisis su. Ini luar biasa lom kelebihan ji. Kenurung beratik menteng mendapat kelebihan. Dan yang ke-30, kelebihan zikir yang ke-10, satu majlis orang saleh daripada zikrullah. Sabah kelompok orang yang saleh tengah berzikir, yakni satu perhimpunan orang yang saleh duduk berzikir, yaitu menghapuskan daripada orang yang mukmin akan 1000 daripada perhimpunan orang yang duduk berbuat kejahatan.
Dengan sebab na urang saleh berzikir, nyo kelompok-kelompok penjahat-penjahat dum meribai-ribai boh mendapat pengampunan daripada Allah Taala. Akibat pu, faedah daripada na urang yang berzikir. Yang pertih lagi dalam kampung katanya. Na urang yang saleh yang selalu berzikir siang dan malam. Nyo tanya-tanya terampuni, tetangga tanya sebagai tetangganya terampuni teh. Gaknya kagak ampun oleh Allah Taala. Nya urung-urung di pinggir rumah gaknya mana-mana terampuni dengan zikir gaknya. Cuman tentu saja dosa-dosa yang dapat terampuni sih. Lagi tanya sebagai anak tak berzikir, nyo dapat terampuni dosa-dosa urung sik katanya lewat zikir katanya. Nyo gebi kebaikan-kebaikan kepada mereka. Nyo pada anak tani. Nyana zikir-zikir yang laginya. Nah, dengan banyak tanya berzikir, nyo kan katanya mantang yang diampuni oleh Allah Taala. Juga dosa-dosa urung syik katanya. Nyo sama sikit lagi yo. Sabah majlis zikir. Majlis urang yang saleh, sabah kelompok urang yang saleh tengah geduk berzikir, nyo dapat terhapus dosa urang-urang mukmin yang lain, meribai-ribai perhimpunan. Jadi tak perhimpunan urang-urang mukmin lain. Pubut ni mesapa-sapa aje ipubut dosa. Nyo terampuni dosa-dosa aje. Tentu lagi bunolom nyo ngak baik bertentangan kah? Baik bertentangan penegah ulama bak tempat-tempat dan bak kitab-kitab yang lain. Dengan sebab orang lain berzikir terampuni gegetannya, iaitu kejahatan-kejahatan yang dapat terampuni. Kan kejahatan yang makan maksud-maksud yang raya. Nya terampuni. Yang kediknan hebat kalian. Yang kerja baik bengih-bengih di orang yang saleh. Karena uap orang yang salehnya gegetannya god. Rahmat tren ba Allah Taala. Nanggro gegetannya god. Sebab biji semakin le orang taat lah nanggro, nya semakin god nanggro. Baik urung bangsat dalam nanggro, baik urung maksud dalam nanggro. Dan nanggronya kebancara urung-urung alim bela, urung-urung taat, urung saleh bela, ahli-ahli zikir bela, nyan gat nanggro. Karena menyo nanggro yang dalam di hana urung taat, le urung maksud dari siuro ke siuro, nyo sangat mudah untuk hud bala unanggronya. Nyo mudah. Tapi di saat nanggronya urung dum saleh-saleh, urung dum taat-taat, urung jih alim-alim, akhlak diget, nyo rahmat Allah Taala sabit tercurah. Karena rahmat Allah tercurah kepada urungnya, artinya kasih sayang Allah. Maka kasih sayangnya membagi-bagi, kekurangan pun mendapat. Sama asyik lagi urung pun maksud lan nanggrau, wata gelhom bala oleh Allah Taala, kan urung pun maksudnya kenang ada anak min, urung tuha ayah nan berdosa, nya kenang mana-mandum, urung saleh lan nanggraunya kenang. Karena apa? Karena kagelhom bala akibat daripada urung yang berlaku maksiat. Jadi kelebihan daripada zikir yang ke-30 adalah gepegah akibat daripada sebuah kelompok berzikir, maka kelompok-kelompok lain yang pun maksiat semuanya dapat pengampunan daripada dosa. Ba Allah Taala. Ini adalah kelebihan. Cuman apakah mendapat kelebihan bak getanya ataupun hana, nya tergantung juga kemurahan daripada Allah Taala. Yang mana iji tanya kita tabut dalam bab kelebihan sesuatu, misalnya kelebihan zikir. Nyo siapa yang dikehendak oleh Allah mendapat kelebihan. Ata nasib berzikir na, tapi kelebihan hana merupa pokok hana lebih hele zikirnya. Lebih. Berarti katanya hana merupa lebih. Lagi ke pegah faedah daripada membaca surat Kahfi dapat tercegah daripada penyakit supak. Ini salah satu daripada kelebihan penyakit, salah satu daripada kelebihan membaca surat Kahfi. Cuman, nah lagu baca surat Kahfi supak lagi biasa tengoknya. Hanya berarti kan hana lebih surat Kahfinya, nyampe salah. Kegoknya hana nunjuk oleh Tuhan. Lagi kelebihan membaca surat Yasin dapat terbebas daripada hutang. Nyo kan ditanya makin jai tak baca surat Yasin tak jai jum tambah hutang tu. Pu hana lebih le Yasinnya kan. Ji Yasin tak lebih. Cuma ketanya hana merupakan kelebihan. Nyamban kan hana lebih haji. Nyo menanti wata tabut tentang kelebihan zikir. Majlis zikir, duduk dalam majlis zikir. Luar biasa pahala Allah Taala. Ada tempat-tempat gebegah yang menjerulah cahaya pengeh ulangit, yang kagum para malaikat, iaitu majlis zikir yang nahinu ibu mau. Rumah-rumah orang alim, tempat-tempat ibadat, tempat-tempat menuntut ilmu, dan masjid-masjid juga termasuk. Nyo adalah tempat-tempat yang pengeh cahaya ji, pengeh kedeh langit. Lagi katanya penduduk bumi takalan kedeh langit, bintang-bintang bak wate malam dum pengeh, menankeh penduduk langit ikalan kena bumi, nyo pengeh cahaya pengeh kedeh. Teh karena hidup-hidupnya tempat-tempat taat, tempat ibadat. Sebalik ji, punya tempat maksiat akan berlakunya naju. Sebab bukan punya tempat seluruh tempat-tempat maksiat yang naik bumi, nyo akan terpancar awan hitam.
asap hitam mengkupui-kupui ke di langit. Deh bak para malaikat. Yang mana ke bekas? Terbalik je. Al-hadiyatu wasalasuna annadz-dzakirinallaha katsiran yaumal qiyamah ala manabira ala nurin wa kilta yadaihi yaminun taghbatuhumul malaikatu wal anbiya'u lima qa'adihim wujuhuhum adwa'u minal qamari lailatal badri yakhafun nas wala yakhafun yafza'un nasu wala yafza'un. Artinya yang ke-31, kelebihan zikir yang ke-21, bahwasanya orang yang membanyakkan akan zikrullah itu pada hari kiamat duduk atas mimbar daripada nur. Orang yang banyak zikir pada hari kiamat diperdempatkan duduk oleh Allah Taala di atas mimbar daripada nur. Nyan pada fikir tanya nur cahaya lagi mufhum cahaya bak tanya orangnya. Nyah nak mendadak pi kelebihan ke bila Allah Taala. Yang jelas lagi pegak di atas sebuah tempat yang indah yang lagak kita kitanya mimbar. Yang jih gepegak oleh Allah daripada nur, dan kedua tangan itu wakilta yadaihi yaminun, kedua-dua tangan itu kanan, padahal menggantung-gantung akan mereka itu oleh malaikat dan anbiya. Menggantung takut mengenteng pisang mana? Maksud tamat jaro putranan mengandeng ya nyuk hanadal pino menganteng mengandeng yang perlu kena pegah dikeliling oleh para malaikat li anbiya nunjuk oleh Allah Taala kelebihan ke gemat jaro getanyo oleh malaikat dan oleh para nabi bagi kedudukan mereka itu gepuduk pada kedudukan mereka itu pada martabat yang tinggi. Getanyo musapat sajan para nabi-nabi, para malaikat gemat jarau tanya oleh malaikat gepuduk bak tempat para nabi-nabi. Malaikat dan anbiya dan para nabi bagi kedudukan mereka itu gebar tersapat ngurungan di atas tempat-tempat yang tinggi yang indah. Nyo makna mengenteng mengandeng tangan getanyo maksud ini. Wakilta yadaihi yaminun taqbatuhumul malaikah wal anbiya. Yang ke gemat jarau getanyo, gegandeng jarau getanyo oleh para nabi dan malaikat gepuduk bak tempat yang tinggi. Sajan mereka maksud ini. Olehnya dan muka mereka itu terlebih bercahaya daripada bulan purnama 14. Ya, jadi muka orang yang berzikir nyo bercahaya-cahaya bagaikan bercahayanya bulan purnama yang 14. Bahkan lebih dalamnya. Padahal takut segala manusia dan tiada takut mereka itu, dan gentar manusia tiada gentar mereka itu. Yang mana bak watenyan manusia-manusia dum diputakeun dihantui oleh rasa takut. Hai bak ora kiamat. Manusia dum abehya getanyo yang ahli-ahli zikir hana gebiya oleh Allah. Menanti lom manusia-manusia dum kagentar dan ahli-ahli zikir tidak gentar mereka. Hai watai bangkit danyonya kan ditimpa ketakutan yang luar biasa. Ahli zikir berada dalam ketenangan. Lagi urung-urung berpuasa karena kelebihan puasa Ramadan lagi nantinya. Kelebihan salat juga demikian. Pokoknya taat. Urung-urungnya dalam keadaan tenang-tenang aman banget ke. Nya watai urang kiamat watai bangkit juga dalam taman surga akan nikmat. Ya, nyan patah watai di padang mahsyar sendiri yaitu mereka itu berada dalam keteduhan, keamanan dan kenyamanan. Siapa mereka? Ahli-ahli zikrullah, ahli-ahli zikir. Ya, tentu saja ada beberapa ahli zikir, zikir yang diucapkan di bibir dan dipikul oleh hati serta mulazamah di dalam berzikir. Di saat mereka itu, artinya manusia dumka berada dalam ketakutan dan tiada takut mereka itu ahli zikir. Dan gentar manusia, kamu keked manusia di padang mahsyar tiada gentar mereka itu. Lagi kelebihan puasa Rajab kan? Salah satu kelebihan puasa Rajab juga demikian. Ba'ura gebangkit sehingga manusia dumka berada dalam kehausan dan ketakutan, gaknya berada dalam keamanan. Belum kelebihan puasa Ramadan, tapi puasa yang dapat menghasilkan pahala. Tak bercut tu. Olehnya dan asaniyatu wasalasuna annahum ahlul karami yaumal qiyamati li karamatihim alallahi ta'ala.
Artinya yang ke-32. Yang ke-52 faedah daripada berzikir, bahwasanya orang yang membanyakkan zikrullah taala itu, yaitu orang yang amat mulia pada hari kiamat. Karena mulia mereka itu atas Allah. Li karamatihim 'alallah, karena pemulia oleh Allah. Bahkan urunyan golongan manusia mulia ba orang kiamat, karena li Allah memang kagak pemulia mereka itu. Jadi ahli-ahli zikir termasuk golongan-golongan yang mukarramin. Kayaknya kan? Artinya urung-urung yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Manusia-manusia yang mendapat kemuliaan. Cara gebi kemuliaan oleh Allah terserah Allah. Yang jelas kelompok-kelompok mulia itulah mereka yang ahli zikrullah, orang yang berzikir. Olehnya asali satu wasalasuna anna ahla zikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadhil jannah. Ya, artinya yang ke-33 bahwa orang yang ahli zikir itu bermain-main dan mengambil buah-buahan mereka itu pada tiap-tiap waktu di dalam kebun surga. Ya, karena zikir-zikir gedanya gepegat kepada kebun-kebun surga, gepegat kepada tanaman-tanaman surga. Yang kecil selalu guyu bermulazamah dalam zikir. Ada dengan tanda kemenang kan? Sampai berzikir sampai tengok taju. Baik tengok hidih tengok ada tanda hanya punya tengok hino akan repak dengan kelebihan zikir. Hanya tengok tanda kamu berzikir sampai kadah tanya dalam zikir. Teman punya bak ber tengok tu hai tik tengok ke mana buka mata blut len tu segaga. Tengok tablut le, tengok dalam tablut dalam kagak kenyan. Jadi yang perlu pegah hino iaitu kelebihan yang ke-33 bahwa ahli-ahli zikir itu bermain-main, bersenang-senang mereka itu dengan buah-buahan surga yang ada dalam kebun surga. Karena Nabi bersabda, karena sabda Nabi SAW nyepak hadis yang biasa ada pegah. Pegah kena apabila kata terlewat dalam dunia, na terempak, na majlis-majlis zikir, kebun surga maksudnya, kebun surga dalam dunia. Apabila kata batajak-jak dalam dunia, terdapati kebun surga, nyata singgahlah dalam kebun surga. Nyo lagi tempat duknya, terlewat na pengajian, taduk. Nyo kebun surga sama kebun surga dunia kelaganya. Artinya mendapat pahala yang besar. Majlis zikir juga demikian. Karena Nabi ini pegah, idza marartum bi riyadhil jannah. Farta'u fiha faqila lahu wa ma riyadhul jannah qala majalisuz zikri. Ya, ini pegah oleh Nabi apabila lalu kamu dengan kebun surga. Apabila kata terlewati kebun surga, tentu terlewati kebun surga hidupnya kan tinggal di akhirat. Apabila kata terlewati kebun surga, batajak-jak dalam dunia terdapati terlewati kebun surga, maka ambil oleh kamu akan buah-buahan di dalamnya yang singgahlah kebun surganya, nikmati buah-buahan yang dalam kebun surga tersebut. Lagi kita nyonya terlewat majlis zikir, terlewat tempat-tempat pengajian, putakan singgahlah pada tempat tersebut. Baik katanya tempat semebut inan kamu ton-ton mu plau-plau ton kagak semebut itungku yang semebut. Itanyo terlewat jalan tunong baru timu barat tawit tapi kena red. Hantom pernah tersinggah bak kebun surga tersebut. Ya kebun surga yan, tempat yang luar biasa mendapat keberkahan bak Allah Taala. Maka gebegah geyucak buah-buahan di dalamnya. Maka sembah sahabat baginya, getanyang oleh sahabat. Pat kebun surga alam dunia kemenan. Apa kebun surga itu? Tah kebun surganya ya Rasulullah. Yaitu tah kebun surga itu ya Rasulullah. Maka sabdanya, yaitulah tempat berhimpun duduk berzikir. Tempat taduk tam sapat dalam zikrullah berzikir. Yang kejik tanya ladit waktu taduk dalam kebun surga, duntik tik bengah taduk dalam kebun surga. Maka ladit lezat dan nyaman taduk dalam kebun surga. Hanya tengah tak petik buah kayu yang dalam surga. Kelebihan karena luar biasa aja. Duk taduk tanit tak iktikaf, duk dalam majlis ilmu, nya faham tak bertamah-tamah. Yang pertama karena dirinya itu tempat iaitu masjid, ada fahala i'tikaf, hanya fahala majlis ilmu ilmu. Jadi majlis zikir dengan majlis ilmu kata para ulama sama ya ji. Mendapat kelebihan. Mereka majlis zikir hanya mesti taduk tam sapa untuk tam ratib mentang. Tam salawat tam berzikir hanya mesti duk dalam berilmu, duk tuntut ilmu nya majlis zikir gekeun. Karena hadis kena wata gekeun dalam Quran oleh Allah Taala. Fas'al tanya olehmu. Karena hadis kan
fas'aliz zikra, tanya olehmu min ahli zikri kebangkeun, bertanya olehmu kepada ahli-ahli zikir ya, akan barang-barang yang yang belum kamu pahami. Tanya olehmu kepada ahli-ahli zikir. Temanyong legata kepada ahli-ahli zikir barang-barang yang golom kamu ketahui. Ahli zikirnya siapa? Urung-urung alim, orang-orang berilmu. Nya makna ahli zikir. Artinya bertanya kamu kepada orang-orang yang berilmu akan barang-barang yang belum kamu ketahui. Yang kejut ge pemakna oleh para ulama, majelis zikir itu adalah tempat-tempat kajian ilmu agama. Kalau kita ke majelis zikir bermusti je, iaitu duduk meretip-meretip mentang ke luah je. Duduk memang untuk berzikir kepada Allah, iaitu meretip-meretip, selawat ataupun zikir-zikir yang lain, dan juga boleh diartikan iaitu tempat mengkaji ilmu agama. Nyugukeun dengan majelis zikir. Nyugunya yang dipegang Nabi, apabila gata terlewat kebun syurga, maka singgah legata dalam kebun syurga tersebut untuk tak petik buah-buahan yang dalam syurga, dalam kebun syurganya. Tinggal ditanya oleh para sahabat, teh kebun syurganya ya Rasulullah, yaitu tempat berhimpun duduk berzikir. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi SAW menyerupakan akan majelis zikir itu seperti kebun di dalam surga. Serupa oleh Nabi majelis zikirnya lagi kebun yang ada di dalam surga, karena tempat berhimpun duduk berzikir itu, itulah tempat turun rahmah. Tempat turun rahmatnya, tempat mendapat kasih sayang Allah, tempat hidayah, mendapat petunjuk. Hai taduk dalam majelis ilmu le nak mendapat petunjuk. Sik tengah gebi petunjuk ke katanya oleh Allah Taala. Lewat disampaikan bak manusia. Dan majelis zikir tersebut ataupun majelis ilmu juga merupakan rahasia yang ajib-ajib. Akan terdapat kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kan merupakan rahasia-rahasia yang mengherankan, yang ajib lewat zikir. Memang zikir yang tak ucapkan lewat zikir merupakan rahasia-rahasia yang ajib, yaitu akan terasakan kelezatan yang antum pernah terasakan lewat zikir. Lagi ke urung kalimah katro dengan kalimah temujih betul lagi keberahnya. Tuman tanya han dapat terasakan kenaret. Ya, rahasia yang ajib. Olian dan makrifah yang gharib. Makrifah yang gharib, makna gharib yang dalam, yang sangat dalam, yang didapat oleh orang yang berzikir. Ya, memang zikir laju ataupun tuntut ilmu, yang dua-duanya itim. Dia kan merempak makrifah tanya kepada Allah. Kerja urang apabila gepun belazamah hadrah, gepun biasa hadrah dalam berzikir, nya akan merempak kelebihan-kelebihan zikir tersebut, iaitu gepu kuat makrifahnya kepada Allah Taala, dan rahmah Allah lam. Seperti orang yang masuk dalam kebunnya, yaitu tempat mengambil buah-buahan yang indah-indah di dalam kebun itu. Lagi kita tanya tatamang dalam kebun, hinan le boh kaya macam-macam dum, tak nikmati boh kaya teh yang galak teh. Tacok boh kaya, tapat boh kaya teh yang galak teh. Menancit hino le yang terempak, berempak kasih sayang Allah, berempak hidayah daripada Allah, berempak kuatnya makrifah katanya kepada Allah Taala. Dengan du dalam majlis zikir, termasuk majlis ilmu. Nyanyian kelebihan yang ke-33. Tapi sangnya kajiknya mentang ilai. Nya tiga keunnya baru habis kelebihan. Piu kajiknya ar-rabi'atu wa salasuna. Nya keban geyu katanya mulazamah dengan zikir. Nya kelebihan kedua tanya letak wate tebah sunyi daripada zikrullah. Tak baca Quran pihana, tak berzikir pi beut, tak semayang sunat pi kurang dit. Nya baik letak tebah wate. Tak usahakan. Wate taharkat. Wate ibadat. Pakai wate, bagi wate, supaya apakan? Supaya baik siap-siap, baik lu tebah wate katanya. Sebagai perbekalan katanya. Nya bekal tanya. Tanya mandum-mandumnya tengah mencari bekal. Tanya pertih lagi urung tengah mekat tapi yo. So yang le pembeli kakeh le laba. Nya mana nanti tanya. So yang kuat bak beramal kakeh le sehingga harta di akhirat, kekayaan akhirat. Yang kefahala akhirat, yang kekayaan akhirat. Le duduk dalam majlis ilmu, le ibadat, le mempraktekkan amal-amal yang saleh dalam kehidupan. Yang banyak amalnya, yang banyak kekayaannya. Lagi tanya yang dunia, buat mencareng-careng buat tamita rezeki. Nyen kan le merempak, nyen menanti singa. Tanya tengah dapat sapat kekayaan akhirat. Memang kecareng-careng dah tu.
bek le tubuh batai. Nyen ka. Juga kajiknya wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad